Pak saya belum ya? Harus ketularan sini ya. Metodenya deskriptif kualitatif, pendekatan analisis wacana fungsional, non partisipan ya, perekaman percakapan alami ya. Gimana merekam alami gimana tanpa pengetahuannya? Iya, soalnya kan saya orang Pekalongan juga, jadi sekitar itu saya merekam, saya amati gitu. Iya, observasi. Ya. Oh, observasi. Soalnya kalau diomongkan nanti jadi dibuat-buat ya. Iya. Ya. Oke. Misalnya, pok, bol. Pok itu apa? Pok sama bol apa? Itu. Iya pok. Dialek ya. Kalau di Pantura itu kalau di Solo itu iya apa orang kalau sampai di Jepara heera kalau di sini ya ya terus yang ada mat itu kayak ngapa-ngapa enggak bukan ya lim ne hanya panjang ya. Iya. Oke. Kita lihat ini ya. Memang bahasa sarana komunikasi. Ya saya tahu. Tidak apa-apa, itu lumayan sebagai untuk penggunaan gitu. Ya. Nah ini antar individu ini apa enggak memang benar ya? Benar. Memang disambung ya? Ya udah benar ya. Lah ini mau dikirim kemana? Kalau Fitri Handayani berarti Handayani F, Dwi Purnanto D, harusnya gitu. Jadi nanti lihat dikirim kemana ya. Jadi citasinya seperti apa? Pak Dwi Purnanto itu sudah almarhum beliau ya. Oke. Tuturan Fatis ya. Sudah ada yang menulis pada Candi Mulyo Magelang, lu kok tombok alambok ya. Terus pada teks pidato Joko Widodo ya. Ya kok enggak tahu kok tanya saya gitu. Enggak tahu ya. Nah ini kan dari segi citasi ini ada yang ditulis lengkap, ada yang Hidayat, Kartika, Ramadhani. Lah ini kan citasinya berbeda ya. Ya. Oke. Ini sudah bagus Mas meng-highlight yang tulisan-tulisan sebelumnya, referensinya juga termasuk yang baru-baru ya. Cuma ini ada gapnya di mana? Gapnya. Jadi ini kan ini sudah disebutkan yang sebelum-sebelumnya. Ini kan. Jadi ini ada ini. Anda menyebutkan dengan demikian studi wacana Fatis mencakup berbagai konteks sosial mulai dari ranah keluarga, publik, yang media digital. Nah yang Anda teliti itu di mana? Yang artinya ini kan sudah ada yang ranah pendidikan, publik, media digital lah. Punya Anda itu apakah mungkin pada masyarakat yang khusus gitu. Jadi gini. Kalau di bukunya Janet Holmes, Profesor Janet Holmes itu ada namanya language variation. Jadi ada namanya dialek ya. Dialek atau dialektologi itu variasi dalam bahasa yang sama. Sama-sama orang Jawa ya. Orang Jawa Timur itu nek seneng aku suwene kok ning ngono apik kok. Jadi bukan apik banget, seneng banget tapi apik, suwene. Putih atau wirang, nah jadi apa-apanya itu kayak ya, sangat di exaggerating. Jadi ini Mas, coba dicari gapnya. Ini walaupun Anda sudah menyebutkan ini, analisis wacana Fatis dalam interaksi sosial masyarakat Jawa itu sebelumnya sudah ada belum orang yang meneliti itu pada masyarakat Jawa? Kan sudah ada tadi. Ada. Jadi apa bedanya dengan yang
Yang ini tadi ada lu, kok, tombak yang ada di Candi Mulyo itu perbedaannya pada apanya misalnya gitu ya. Jadi memang harus di mapping. Ini gapnya belum muncul mas, gapnya perbedaan tulisan Anda dengan tulisan sebelumnya. Ya, gitu. Jadi mungkin harus dicoba dicari AI ya, di AI itu dicari gapnya di mana gitu ya. Kemudian deskriptif kualitatif Pak Rohmadi, Pak Rohmadi Santosa. Ini juga citasinya Anggra ini ya, Anggra ini aja. Ini kalau jurnal itu kadang tidak menyukai bullet dan numbering, jadi tidak pakai numbering. Jadi pertama, kedua, ketiga, misalnya gitu. Ya, jadi lihat jurnalnya ya. Nah, primer dan sekunder. Primernya dari ini di lingkungan sosial Pekalongan itu random atau ada masyarakat khusus yang tinggal di daerah pesisir atau di emang itu mencakup hampir logat asli Pekalongan. Logat asli Pekalongan. Iya. Kalau campurnya itu nggak tahu itu, tapi kalau Pekalongan asli kayak gitu. Ya. Jadi itu dialek Pekalongan dengan dialek Pantura dengan Solo Jogja itu, jadi kan bahasa Jawa itu kan epicentrumnya ada di Solo Jogja. Jadi bahasa yang dianggap standar itu Solo Jogja, sementara yang di daerah-daerah itu kan language variation. Nah itu tuh harus dibandingkan dengan yang Solo Jogja itu gimana. Ini kan kayaknya belum menyebut Solo Jogja. Jadi dari yang standar seperti apa, nanti kalau bahasa Inggris itu misalnya give a good price lah, don't be so expensive lah, bahasa Inggris tidak ada lahnya. Itu Singapore English, bahasa Inggrisnya orang Singapore. Nah, jadi kita tahu standarnya, ada variasinya, gitu ya. Kemudian komunikasi fatis itu di sini Anda menyebutkan fungsi enggak? fungsi ya? Ada. Ya. Lah gue bareng di mat. Mau di warung sebelah bol itu bolo itu maksudnya bol. Kalau bahasa India itu bol itu katakan bol, sorry bol. Coba kamu bilang di nama bol, bulu itu ngomong bolo. Ya baru dalam sebelah, lah ini tidak bisa diterjemah ya bolnya. Orang bro ya, iya baru dari warung sebelah bro, nah gitu. Ini kan bolnya tidak diterjemah ya. Nah, itu mati apa artinya? Jadi kayaknya sulit ya diterjemah ya. Di bawah ada penerjemahan fungsinya. Oh gitu, lim ya. Menarik ini pok. Jarimu saiki ngendi penak pok. Webat nyorek lagi ini anyar. Webat itu wah itu ya webat. Oke, mau bantu pun yang pasar Singapura orang lah ya. Lagu kok ngono. Lah itu juga kajian tersendiri kata Prof Edi. Lah kok kue heran ya. Lah kok ngono, kuwi bertanya-tanya. Lah aku kok kaya percaya diri. Lah dan gitu. Iya. Oke, jadi sudah bagus Mas, cuman harus mengikuti template-nya, kemudian author guideline. Nah, instrumen dan ini kayaknya terlalu panjang bicara tentang data analisis, terlalu panjang Mas. Jadi kalau IMRAT itu 35% itu lebih di pembahasan. Jadi kalau introduction dan metode itu cukup 10%, 15%, 35%-nya itu pembahasannya. Jadi hal-hal yang kita sudah tahu tidak usah dijelaskan terlalu banyak. Jadi anggap saja Anda menyampilkan yang menarik saja. Gitu. Jadi kalau gini kan tidak perlu Smile, Superman, Suharyono, itu enggak. Ya, jadi terlalu banyak. Nah, terus
Kalau di jurnal itu tidak boleh ada garis vertikal, jadi garisnya horizontal semua. Ya, katanya filosofinya jangan banyak menebang pohon, menghabiskan tinta. Gitu. Jangan menghabiskan tinta. Jadi nanti biasanya tidak boleh begini mas, harus vertikal ya. Harus horizontal, nggak boleh ada garis vertikal. Kemudian tambahan yo raksah aduh lim itu namanya lim kok. Enggak itu ya tambahan. Nah, teori patikomunian itu juga harus di highlight bukan hanya dari Handayani. Jadi apakah ada orang lain yang membahas tentang patikomunian? Misalnya Jumanto ya. Pak Jumanto itu banyak nulis patikomunian. Nanti bisa dicek ya. Jumanto Udinus itu dari Udinus. Oke, ini sudah bagus. Cuman yang agak maksudnya apa ya, harus ada klaim-klaim ini harus dibuktikan ya, dibuktikan bahwa menambahkan dimensi fonologis, morfologis dan prosodik itu kayaknya sudah dijelaskan tadi ya. Cuma mungkin yang perlu banyak di ini mas highlight teorinya ya, teori itu. Jadi nanti bisa dicari di AI ya, didiskusikan di AI, didiskusikan aja, carikan tulisan terdahulu tentang ini dan tunjukkan gapnya. Nanti ada komentarnya gitu. Ya. Nah kan mas, ya, sudah bagus dari segi findingnya, cuma diperdalam di gapnya dan diskusinya. Nah kalau nggak ada gapnya dianggap mengulang-ulang hal yang sama itu. Jadi kalau editor akan tertarik kalau ada hal yang baru yang disampaikan ya, yang berbeda. Terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih banyak Pak Faisal. Kebetulan ini saya dosen pengampunya. Jadi memang timnya Mas Zidni ini lebih cepat dibanding yang lain karena sebenarnya sampai sejauh ini di pertengahan semester targetnya itu baru data dan juga background metodologi. Tapi tim ini sudah selesai analisis. Seperti itu ya. Tapi memang ada yang dilompati oleh tim Mas Zidni, yaitu tugas sebelumnya kan saya minta cari jurnalnya dulu sehingga nanti pengerjaannya bisa langsung mengikuti template. Tapi karena ini dilompati sehingga tadi tidak ikut template. Tapi ya tidak apa-apa karena waktunya masih panjang, masih ada banyak sekali waktu. Harus semangat. Masih banyak waktu untuk editing seperti itu. Terus ini yang namanya tidak boleh ada vertikal itu semuanya dibuat horizontal. Jadi memang gitu di jurnal internasional cuma gitu. Jadi nggak boleh di kotak-kotak gitu enggak. Oke, makasih banyak sekali Prof. Mempermudah pekerjaan saya mengkoreksi sehingga saya bisa lebih sedikit pekerjaannya. Mungkin bagaimana Pak Mukhlis, satu pertanyaan lagi? Oke.